semuanya, perkenalkan nama saya Risna Yudhika Snaga. Saya dari Akuntansi B2019, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gagasan usaha guna menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Jumaidi Abdi Winata, AKMSI. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian gagasan usaha. Kedua, metode mengenali gagasan usaha. Ketiga, metode dalam mencari gagasan usaha. Keempat, teknis penjaringan gagasan usaha. Kelima, mencari gagasan usaha. Keenam, sumber gagasan usaha. Ketujuh, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Apa itu gagasan usaha? Pengertian gagasan usaha. Gagasan atau ide merupakan istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum cita mental atau pengertian. Nah, gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus sehingga antara ide awal yang muncul, pikiran dan karya cipta satu sama lain saling bersesuaian sebagai kenyataan. Sedangkan pengertian usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud dalam ruang lingkup tertentu. Pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Metode mengenali gagasan usaha. Yang pertama itu inovasi teknologi. Metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan perbaikan dari teknologi yang ada, sehingga semakin hari semakin banyak lakukan. Inovasi bertujuan untuk memperluas pasar, melindungi dari kemungkinan masuknya saingan baru dan memperluaskan pasar. Yang kedua, pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Pencarian langsung ini umumnya dapat dikelompokkan ke dalam kategori yaitu yang pertama itu riset aplikasi, di mana riset aplikasi artinya adalah pelaku secara aktif mencari produk baru yang telah dikomersialkan di pasar, kemudian diambil dan diteliti untuk dicari cara-cara melakukan adopsi dengan mengadakan berbagai modifikasi sehingga terlihat sebuah produk yang lain atau berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, riset dasar, di mana riset dasar adalah riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Yang ketiga, analisis pemakaian akhir. Nah, analisis pemakaian akhir ini merupakan metode penjaringan. Ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian pemakai akhir dari suatu produk. Semua keluhan, kelemahan, dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru sebagai pengganti. Yang keempat, metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Misalnya karena ada bakat melukis, maka muncul gagasan yang kreatif untuk membuka usaha sablon kaos dengan membuat lukisan-lukisan yang menarik dan bersifat populer untuk para remaja. Yang kelima, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia. Ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk membuka suatu usaha dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk membuka suatu usaha. Jika dengan melakukan aliansi, akuisisi, ataupun melalui lisensi, masalah gagasan usaha ini tidak perlu harus mulai dari tahap awal, tapi mungkin saja sudah berada tahap tertentu. Metode dalam mencari gagasan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode SPM, amati, tiru, dan modifikasi. Dalam mencari
mencari ide, khususnya ide untuk mendirikan atau memulai suatu usaha, ada salah satu metode yang cukup tepat dan dapat diterapkan. Metode ini bernama ATM yang merupakan singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Jika dijelaskan secara ringkas, metode ini berisi cerita untuk mengatasi usaha yang sudah ada, sebelumnya meniru usaha tersebut dan memodifikasinya. Sebagai seorang pengusaha, dia tidak perlu repot harus melakukan riset pasar atau menciptakan sebuah bisnis baru. Cukup tinggal melihat bisnis apa yang paling laris di pasar lalu membuat bisnis tersebut. Atau lebih konkret lagi, mereka hanya melihat produk apa yang sukses di pasar lalu, tinggal diamati dan ditiru dengan sedikit modifikasi. Tahapan-tahapan dalam metode ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada. Kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. Ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Keempat, mengkaji tren ekonomi. Kelima, meniru dan memodifikasi 4P, yaitu place, price, produk, dan promotion. Kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, produk atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama adalah strengths atau kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Kedua, weakness atau kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Ketiga, opportunities atau peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Keempat, threats atau ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Teknis penjaringan gagasan usaha. Guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu dilakukan teknik penjaringan berikut. Yang pertama adalah daftar alternatif gagasan yang muncul. Kedua, tentukan ranking dan bobotnya. Tiga, hitung total skor, yaitu ranking bobot. Keempat, pilihan adalah didasarkan pada total skor. Mencari gagasan usaha. Gagasan usaha dapat dilakukan secara bertahap. Artinya, jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei lebih dahulu. Setelah itu dilakukan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca. Dalam melakukan identifikasi ide atau gagasan usaha, melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama itu melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Kedua, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Ketiga, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Sumber gagasan usaha. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka perlu dilakukan kegiatan berikut, yaitu yang pertama, mengetahui sumber informasi. Kedua, melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Sumber gagasan usaha bagi produk dan jasa baru, yaitu adalah kebutuhan akan sumber penemuan, membuat inovasi baru sesuai keahlian, hobi atau kesenangan pribadi, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar,
memanfaatkan koneksi dan relasi, mengamati kecenderungan-kecenderungan, mengamati kekurangan-kekurangan produsen jasa yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa sekalipun sudah dilakukan penelitian melalui studi yang sungguh-sungguh setiap bisnis atau usaha, dijalankan tidaklah menjamin 100% bahwa bisnis atau usaha tersebut akan berhasil. Ada banyak hal yang menyebabkan usaha tersebut mengalami kegagalan. Pada akhirnya, kegagalan ini akan menyebabkan kerugian bagi usaha. Yang pertama itu adalah data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Kemudian, dapat pula data yang disesuaikan tidak dapat dipercaya atau palsu. Oleh karena itu, sebelum melakukan studi, sebaiknya kumpulkan data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada yang tentunya dapat dipercaya kebenaran datanya. Yang kedua, tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan karena kurang dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan perubahan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Yang ketiga, salah perhitungan. Kesalahan dapat pula diakibatkan karena salah dalam melakukan perhitungan, misalnya dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, hingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Keempat, tidak komponen dalam manajerial. Tidak komponen atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. 5. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, mengordinasikan, mengelola sumber daya manusia, dan mengintegrasikan perusahaan. Keenam, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Terima kasih.